Halo TBJ Family, mari kita saksikan video berikut ini. Logatnya Sunda. Oh, aku di Jambi, kebetulan bapak aku tuh orang Jawa. Oh, kayak logatnya kayak Sunda gitu tuh, orang Jambi. Oh, gini aja Kak. Jadi gini Kak Adelia, tetap selalu berdoa ya. Saya juga doakan Kak Adelia dan jiwa-jiwa di luar sana yang dalam proses untuk menerima Tuhan Yesus gitu. Di Jambi itu ada beberapa gereja. Jadi kalau misalkan kakak dari cerita bertemu Bunda Maria, oke, berarti saya punya kurang lebih cerita yang sama bahwa saya juga dipanggil menuju Tuhan Yesus melalui Bunda Maria, ya gitu kan. Jadi kalau kakaknya mau menerima saran dari saya, coba kakak kan belum, dari tadi saya dengar cerita kayaknya belum pernah ya pergi ibadah misa gereja. Coba aja misa gereja Katolik besok. Udah Gitu. umur 20 tahun, aku sekolah kan dekat Saverius, kan banyak orang Kristen, banyak orang Medan. Aku udah sering kayak Natal remaja gitu, aku ikut sering banget gitu. Sampai sekarang pun aku kayak diajak, cuman kayak diajak gitu, nggak diajak aja gitu, cuman nggak ngapa-ngapain, kayak Natal ya nonton gitu. Cuman kayaknya aku tuh bawaannya tuh kayak senang, happy kayak gitu. Kayak gimana, kayak tenang aja pikiran aku kayak gitu. Terus aku juga sering kayak sendirian kayak gereja, kalau lagi pikiran aku tuh lagi kalut, ya udah aku berdiri aja depan gereja gitu. Iya, kalau misalkan Kak Adelia memang dalam benar-benar sudah ada niat dalam hati dan ingin terlaksana dan ingin segera, ya sudah. Kalau saran dari aku kayak gitu ya, gitu. Maksudnya kalau dari saran dari aku, saya tetap mendoakan dan teman-teman di bawah juga pasti mendoakan. Ya Kak Adelia datang ke gereja Katolik terdekat, menyampaikan maksud. Jadi minta datang ke sekretariatnya aja, sekretariat, terus cerita pengalaman hidup kakak, maksudnya keinginan dari kakak, motivasi kakak untuk menjadi pengikut Kristus, ingin menjadi bagian dari gereja Katolik, ya silakan gitu. Karena gini Kak, kalau memang sudah ada panggilan, percaya deh, kalau sudah dipanggil oleh Tuhan itu susah nolaknya. Saya udah pernah, bukannya saya bohong-bohong, saya pernah berusaha untuk acuh panggilan dari Tuhan, tapi makin lama itu justru dorongannya semakin kuat gitu. Jadi better menurut saya daripada ditunda-tunda gitu kan. Ya silahkan aja kalau memang sudah dalam keinginan hati, sudah kerinduannya sudah sangat-sangat gitu kan, ya sudah gitu. Dari pihak gereja pasti akan membantu gitu kan, maksudnya pertanyaan-pertanyaan, kemudian apa saja yang dibutuhkan gitu Kak Adelia. Nanti coba saya tanya sama teman-teman Katolik yang di grup teman-teman saya, ada nggak yang daerah Jambi gitu. Kalau misalkan ada, nanti aku kontak mereka untuk temanan Kak Adelia gitu. Biasanya kalau nggak salah tuh ada temenku yang cewek itu di Jambi itu, nanti deh ya Kak Adel nanti bakal temenin Kak Adel gitu, mau ke gereja atau mau ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Kan dari dulu kan aku, ketertarikan aku sama Kristen kan awalnya tuh dari umur 20 tahun kan. 20 tahun. Terus kalau aku waktu SD kan sering kayak main-main kayak gitu, main-main kayak ilustrasi gitu. Terus aku tuh pasti jadi orang Kristen gitu. Pokok dalam peran orang Kristen ya pokoknya dari kecil tuh kayak tertarik. Terus umur 20 tahun aku tuh kayak mimpi gitu, sering mimpi. Sampai sekarang umur 35 tahun aku sampai sekarang masih tertarik gitu. Cuman sampai pun aku pacaran sama orang Kristen kan, ngajak aku nikah nggak jadi kan, karena orang tua aku nggak boleh aku masuk Kristen. Jadi depan aku tetap suka gitu sama Kristen, nggak tahu sih, suka aja. Pokok aku nggak tahu yang namanya Kristen. Juga sebenarnya kalau kakak bakal masuk Protestan ini akan masuk kembali kepada gereja Katolik, karena kita ada namanya gerakan ekumenisme, di mana ekumenisme itu artinya persatuan, persekutuan gitu. Dan gereja Protestan pun sebagian besar aliran dari gereja Protestan itu akan kembali ke gereja Katolik seperti Lutheran ya kan, Reform gitu. Jadi kalau misalkan saran dari saya ya langsung aja ke rumah asalnya gitu, ke gereja Katolik. Tapi ya itu kehendak bebas kakak gitu, mau masuk gereja Protestan atau gereja Katolik. Kalau misalkan tadi masalah keluarga, ya tadi intinya tetap doakan. Kita nggak bisa paksakan mereka akan menerima gitu saja, nggak bisa, memang harus berprogres bertahap. Tapi paling nggak kakak juga harus bisa menempatkan diri. Kalau dari aku sih gitu aja sih Kak Adel. Baik, menanggapi video tadi, saya teringat dengan ayat firman yang disampaikan oleh Bro Joseph dalam Yohanes 15 ayat 16, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Teman-teman TBC, dari ayat ini kita dapat belajar
Seharusnya kita bersyukur ketika Allah memilih kita. Kita ditempatkan sebagai pewaris kerajaan Allah. Hidup kita dipulihkan, dikuduskan dengan pengorbanan darahnya. Dan kita akan dibangkitkan dan memperoleh hidup yang kekal ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima Dia di dalam hati kita. Panggilan dan pemilihan Allah itu sungguh luar biasa. Jadi buat kita yang mungkin pernah mengalami hal yang serupa dengan kesaksian tadi, mari respon panggilan itu. Respon pemilihan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Karena hidup kita sungguh berharga di mata Tuhan dan Ia mengasihi kita. Jangan takut, jangan gentar, sebab Allah Immanuel menyertai saudara dan saya. Terima kasih untuk teman-teman TBJ yang sudah mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.